Shalom semuanya, balik lagi di Unshakable Podcast. Kenalin, aku Daniel Kristi yang kali ini bakal nemenin kalian di podcast hari ini. Dan pastinya aku nggak sendiri, aku bareng partner host aku, yaitu Pandu Suryana. Halo Kak Pandu. Halo juga. Apa kabar Kak Pandu? Baik, puji Tuhan. Kamu gimana kabarnya, Daniel? Sehat Wah, banget. iya sih. Wow, ini konsep podcast kita beda banget ya dari sebelum-sebelumnya ya Kak Pandu ya. Gimana tuh bedanya tuh? Biasanya mungkin teman-teman nih yang udah sering nonton podcast kita, mungkin teman-teman sering melihatnya ada meja, ada mikrofon, kita ketemu secara langsung. Tapi kali ini konsepnya dengan konsep yang berbeda, yang pastinya juga dengan narasumber yang sangat spesial. Kira-kira apa sih Kak Pandu yang hari ini mau kita bahas? Sebenarnya memang luar biasa ya, Daniel. Ini konsep yang berbeda tentunya secara online gitu ya. Nah, apalagi itu pembahasannya akan sangat spesifik tentang hal-hal yang dialami oleh generasi muda hari-hari ini. Ini berkaitan tentang dari pendidikan, bagaimana berjuang dalam pendidikan untuk mencapai suatu hal yang maksimal gitu ya. Terus melakukan maksimalisasi juga misalnya dalam pergaulan, bagaimana pergaulan yang marak gitu ya, mulai dari benar, kemudian yang tidak benar, atau dalam hal ujian cobaan yang terjadi dalam pergaulan, bagaimana tetap stay dalam firman Tuhan ketika dalam pergaulan, kemudian juga dalam kehidupan rohani, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, bahkan dalam posisi yang mungkin enak gak enak, mungkin nyaman gak nyaman, bahkan struggle-struggle yang lain, baik itu tadi menyambung pendidikan atau juga pergaulannya. Nah, itu akan dibahas semua, Le. Jadi benar-benar coba kita spesifikasikan hal-hal yang terjadi, hal-hal yang sering kita alamin, tapi di sini kita mau tetap stay dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kayak gitu, Le. Banyak ini garis besarnya nih, mungkin teman-teman yang nonton nih udah kegambar gitu, hari ini bakalan wah banyak banget nih yang bisa diambil. Maka dari itu teman-teman harus nyaksiin sampai habis ya teman-teman. Oke deh, langsung aja ini kita mau panggilin narasumber kita yang sangat spesial. Asik. Langsung aja kita sambut Kak Keisha. Halo Kak Keisha. Shalom Pak. Halo, shalom semuanya. Hai, shalom. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, baik. Kak Keisha kan kawan. Pertama-tama aku pengen ngucapin thank you guys for having me. Thank you for the opportunity. Well, telah mengundang aku pagi ini. Thank you guys. Sama Kak. Thank you juga Kak Keisha. Oke, boleh nih Kak Keisha mungkin pertama kenalin diri dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton nih. Kak Keisha nih mungkin nama lengkap atau mungkin status udah punya pacar atau belum ya? Nggak bercanda. Atau mungkin sekarang lagi sibuk apa aja sih Kak? Oke, boleh. Ya, thank you for the question. Pertama-tama aku pengen kenalin diri dulu, karena kan kalau patah bilang kalau misalkan nggak kenal maka kata sayang ya. Bercanda. Halo semuanya, nama aku Keisha. Hai, nama aku Keisha. Aku sekarang puji Tuhan diberikan Tuhan Yesus kesempatan untuk berkuliah di Oregon State University in the United States of America. And then this is my third year. Ini tahun ketiga aku jurusannya di Business Management, dan kegiatan aku hari ini aku lagi sibuk kerja sebagai part time juga. Jadi aku kuliah sambil kerja juga, dan puji Tuhan diberikan kepercayaan juga sama Tuhan untuk dapat menjadi primary coordinator untuk persekutuan doa, khususnya bagi mahasiswa anak-anak Indonesia yang sedang berkuliah di sini. Seperti itu. Mantap. Udah berapa lama di USA, Kak Keisha? Udah mau jalan 3 tahun ya, because this is my third year. Kenapa? Berarti sorry Kak Pandu. Berarti SMA-nya masih di Indonesia ya Kak? Iya betul, aku SMA, SMP, aku sebenarnya actual dari KBB sampai SMA aku di Indonesia. Nah, ketika sampai SMA itu di Indonesia, kemudian kok bisa tuh memilih atau sampai di USA itu gimana tuh ceritanya, Keisha?
Oh ya, sebenarnya menarik banget ya. Maksudnya aku memang udah punya cita-cita dari kecil, aku pengen study abroad, dan puji Tuhan juga koko-koko aku juga di sini juga, dan jadinya puji Tuhan orang tua aku juga ngebolehin dan memfasilitasi lah gitu. Jadi ya udah. Jadi puji Tuhan masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Tuhan berikan, ya kenapa enggak? Gitu. Jadi sebenarnya Kak Kesia ini orang Indonesia yang pergi ke USA ya. Merantau ceritanya. Perinduannya yang bahkan tadi dari kecil ya Kak Kesia ya. Iya. Gitu. Wow. Tapi memang pemilihnya di situ ya, dan memilih jurusannya itu memang itu ya, atau gimana? Bisnis manajemen tadi ya? Ya betul. Sebenarnya memilih bisnis manajemen juga karena termotivasi gitu ya. Karena kan kokoku juga puji Tuhan ada yang jurusan teknik, ada yang jurusan sains gitu kan. Jadinya mau coba yang bisnis gitu. Jadi biar beda aja, jadi biar komplit, pakai komplit. Biar saling melengkapi. Berarti Kak Kezia di sana statusnya kan mahasiswa nih ya? Iya, betul sekali. Dan kira-kira tuh kalau tadi kan Kak Kezia bilang part time juga di sana kerja, ya kan? Mungkin kalau di US sendiri tuh mudah nggak sih sebagai seorang mahasiswa untuk kerja part time gitu? Oke, ya, aku juga jujur ya, aku sebenarnya dapat banyak banget pertanyaan seperti semacam ini gitu. Dan kalau misalkan boleh dijawab jujur, pretty challenging, sangat amat challenging gitu, karena ya mau nggak mau kita di encourage gitu ya, didorong untuk bisa time management yang bagus gitu kan, communication skill juga yang bagus, segala macam soft skill kita juga diasah. Kalau misalkan kerja sambil kuliah, kalau buat aku pribadi ya, dan cukup sulit sih. Gitu. Ya, jadi tapi aku percaya nggak ada yang mustahil lah bagi Tuhan. Dari seluruh kesulitan itu, bahkan tadi kakek saya bilang bahwa nggak ada yang mustahil. Jadi sebenarnya waktu menjalani progres itu tuh gimana kakek saya untuk menghadapinya gitu loh? Untuk tetap stay, untuk ibaratnya tetap fight, sehingga apapun yang lagi ditanggung jawabkan gitu ya, itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Oke, ya boleh. Mungkin aku juga mau ceritain sedikit ya. Jadi aku itu kerja di salah satu organisasi on campus, di mana aku sendiri itu statusnya itu bekerja sebagai, kalau misalkan di Indonesia kita bilangnya EO, Event Organizer. Tapi kita di sini tuh bilangnya Event and Program Specialist. Gitu. Jadi di sini itu kurang lebih organisasi kita itu di mana we plan, organize, and execute the event. Jadi most of the event yang kampus ini jalani bekerja sama dengan organisasi yang aku kerja sekarang, lalu kita sama-sama plan and execute the event. Nah, sebenarnya jujur aja kantor aku itu tuh letaknya itu satu ruangan gitu sama komunitas LGBT. Jadi kayak no border, no line, no wall or something yang separate us gitu. Jadi benar-benar mereka bisa ngeliat kita juga bisa ngeliat mereka. Dan aku setiap kali ke kantor aku selalu melihat bendera LGBT. Gitu. Nah, itu dari hal itu. Kenapa ibaratnya kakek saya itu bisa ngadepin progresnya itu hari demi harinya itu, keseharian itu, dan tetap bertanggung jawab atas apa yang lagi dikerjakan, baik itu kuliah atau juga kerja part time, itu kayak gimana kakek saya jalan ini? Manage-nya itu gimana gitu loh? Prinsip apa yang dilakukan, prinsip apa yang diterapkan, atau bagaimana gitu loh? Iya. Oke, thank you for the question. Untuk memanage-nya sendiri itu aku percaya pasti selalu ada campur tangan Tuhan. Kalau misalkan enggak, itu aku nggak bakal bisa sendiri. Jalan sendiri aku nggak akan pernah bisa gitu loh. Jadi fondasinya itu harus benar gitu ya. Sama yang firman Tuhan ajar kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan tanpa terkecuali. Apapun itu, without exception, tanpa terkecuali gitu loh. Jadi fondasinya itu harus takut akan Tuhan dulu gitu loh, dan lakuin segala sesuatu itu sama seperti untuk Tuhan, dengan segenap hati kita, sama seperti untuk Tuhan gitu. Pasti hasilnya juga maksimal.
bisa kasih contoh real nggak? Misalnya kejadian pakai saya ini sebenarnya lagi hype-hype-nya kuliah, lagi penuh-penuhnya kuliah. Tapi satu sisi juga ada tanggung jawab untuk kerja tadi itu. Nah, dalam sisi itu, satu sisi kakek saya lagi misalnya lagi penuh, tapi juga harus ada tanggung jawab di tempat lain. Nah, itu ada pernah kejadian kayak gitu nggak? Dan bagaimana tuh waktu itu? Oh iya pasti ada dong. Justru setiap hari aku harus menghadapi itu karena kan aku percaya maksudnya di dalam setiap hari kita itu membuat keputusan gitu kan. Setiap hari kita itu harus mikir nih gimana cara memanagenya supaya bagus gitu kan. Dan buat aku pribadi jujur dengan adanya bekerja sebagai part time itu cukup menguras waktu ya karena kan di dalam organisasi yang aku kerja itu mereka itu mengharuskan aku kerja untuk 15 hours per week. Jadi 15 jam minimum, itu minimum harus kerja gitu loh. Kita harus kontribusi waktu kita minimum 15 jam dalam satu week gitu, minggu. Mungkin seperti itu. Ya, jujur aja ya kalau misalkan 10 week aja sebenarnya udah menyita waktu banget, apalagi 15 week gitu. Oh, mantap. Keren. Oke, tadi kan udah tadi Kak Pandu udah nanya tentang prinsip apa sih yang Kak Kezia punya untuk bisa manage tetap bisa manage waktunya atau tetap bisa manage kehidupan rohaninya gitu kan. Mungkin sekarang ini sih Kak, ada gak sih kayak contohnya gitu? Pasti kan dari udah apa ya? Istilahnya dari kecil sampai SMA di Indonesia, terus kuliah ke luar negeri, terus kerja juga di sana, terus tadi juga dipercaya untuk urus persekutuan doa juga di sana. Ada gak sih kayak culture shock gitu yang kakak alamin pas baru-baru pertama nyampe di sana, yang kayak udah kaget-kaget gitu? Ada gak sih Kak? Ya, oke. Untuk berbicara soal culture shock itu sendiri pasti ada dong, pasti ada. Apalagi kan maksudnya di sini itu terkenal dengan apa ya? Kita biasa sebutkan negara barat ya. Kalau misalnya kita kan timur, bener-bener beda banget gitu. Contohnya mulai dari hal kecil aja ya. Kalau misalnya di Indonesia kita pakai temperatur pakai Celsius. Kalau misalkan di sini pakai Fahrenheit. Kalau misalkan berkendara gitu ya di Indonesia, misalkan kita pakai satuannya pakai km per jam. Kalau misalkan di sini miles per hour. Gitu, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini juga makanannya juga beda banget. Di sini itu nggak ada yang namanya nasi, gitu. Jadi kalau misalkan mau makan nasi, ya harus ini sendiri, maksudnya harus masak sendiri, gitu. Jadi it's not a common food, gitu. Kalau misalnya Indonesia kan kayak kemanapun kita pergi, hampir ada gitu kan, dimanapun restorannya ya, gitu. Kalau misalkan di sini jarang banget yang ada nasi kecuali kayak Asian restaurant. Yeah. Dan di sini juga for your information aja, kalau misalkan kita itu manggil orang yang lebih tua itu kalau misalnya di Indonesia kan kayak perlu profesor gitu ya Pak, Bu. Kalau misalkan di sini pakai nama gitu. Terus mereka nggak mau dipanggil kayak pakai profesor gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa kan, maksudnya seru aja kan? Nggak apa-apa. Iya justru mereka yang mau kayak gitu katanya. Maksudnya dari semuanya itu selain yang nama tadi, selain perbedaan culture, kakek saya seru aja kan? Ngejalaninnya. Oh iya. Matamu itu asik nggak? Seru nggak? Gitu loh. Seru nggak? Atau gimana? Iya. Ini tanpa bandingin sama Indonesia dulu ya. Jadi seru nggak ya? Gitu. Seru banget. Dan aku juga pengen bahas ya. Tadi kan maksudnya yang berbeda gitu ya dari Indonesia dan US. Dan yang kita masuk lebih dalam lagi ya, yang lebih seru lagi nih. Jadi kalau misalkan Indonesia itu pergaulan masih cukup dibatasi gitu kan, mungkin karena ada pandangan dari society gitu kan, atau enggak dari government, atau enggak dari agama gitu ya. Masih ada cara pandang yang dianut dari zaman dahulu gitu. Kalau misalkan di sini benar-benar bebas sebebas-bebasnya, LGBT semuanya bebas. Habis itu juga ngerokok, vape itu juga bebas asalkan di atas 21 tahun or something, aku juga kurang tahu ya. Dan narkoba di sini juga bebas. Jujur aja tempat narkoba itu ada. And it is legal. Itu legal. Nggak ada yang sama sekali nggak ada yang tidak melegalkannya. Itu nggak ada. Semuanya legal. Di mata siapapun legal. Gitu. Dan jujur aja
dari apartemen aku sendiri ke store narkoba itu cuma 2 menit. Paling lama cuma 5 menit kalau misalkan jalan ya. Dan setahu aku sih persyaratannya kalau bisa 21 tahun ke atas. Tapi aku juga nggak tahu kalau misalkan ada requirement yang lain karena puji Tuhan aku nggak pernah. Puji Tuhan aku nggak pernah. Dan minum-minum nggak usah ditanya. Justru yang nggak minum itu yang aneh di sini. Hampir semuanya minum dan bisa dihitung pakai jari lah bener-bener yang nggak minum. Gitu. Indonesia maupun nggak Indonesia. Gitu. Bukan suatu hal yang tabu. Gitu. Bukan sama sekali bukan. Justru yang tabu itu yang nggak minum. Gitu. Kalau di sini. Ya, dan jujur aja apa yang kalian lihat di film gitu ya, kadang-kadang kan suka ngelihat film-film barat gitu kan, itu nyata di sini, bener-bener nyata. Mereka itu definisi dari dating itu sendiri adalah ya udah kalau misalkan di party mereka ketemu, terus abis itu proses pengenalannya itu ya dengan cara tidur bareng gitu. Kalau misalkan cocok ya lanjut, enggak ya tinggal. Itu udah hal yang biasa banget di sini. Yes, dan juga abortion, it is legal. Di sini itu ada, jadi kampus sendiri itu memprovide aborsi itu sendiri ya. Jadi mereka itu membagi-bagikan kayak formulir aborsi. Jadi kalau misalkan bagi ada yang mau tertarik dan nggak mau tanggung jawab gitu ya, kita tinggal isi formulirnya aja dan itu tersebar di semua gedung kampus. Ya. Ada pendaftaran gitu ya? Bagi yang nggak mau bertanggung jawab, nggak mau mikir panjang, nggak mau seperti itu, tinggal isi aja. Tinggal pergi gitu kan ke tempatnya, mereka yang proses, selesai. And it is legal. Abortion is legal here in the United States. It's legal. Tapi dari semua yang terjadi itu, dari semua hal yang kondisinya itu kayak gitu, nah tadi Kak Kesia juga kan kesaksian, kamu nggak kayak gitu, Kak Kesia nggak kayak gitu. Nah kenapa bisa nggak ikut kayak gitu? Kenapa nggak mau ikut kayak gitu dan kenapa sampai hari ini di dalam kesaksian Kak Kesia tadi, aku nggak kayak gitu, puji Tuhan. Nah itu kenapa Kak? Ya, oke. Aku itu ditanami dari masih kecil, apa yang bukan berasal daripada Tuhan itu pasti ujung-ujungnya menghancurkan. Dan aku percaya akan itu, gitu loh. Apa yang bukan daripada Tuhan pasti ujung-ujungnya menghancurkan kita, gitu loh. Dan buat aku pribadi, ya memang sejujurnya nggak ada positif side-nya juga ya. Kalau buat aku melakukan hal yang seperti itu hanya menghancurkan gitu loh. Ujung-ujungnya hanya kesenangan sesaat gitu loh. Hanya kesenangan sesaat gitu kan, yang mana pada ujungnya ya menghancurkan gitu kan, ujung-ujungnya mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi kita, mengancam masa depan kita gitu loh. Mungkin seperti itu sih. Dan orang tua aku juga selalu mengajarkan dari kecil gimana kita itu hidup itu yang dipandang oleh orang itu buahnya, apa yang bisa kita hasilkan gitu. Bagi Tuhan, bagi negara kita tercinta Indonesia, bagi keluarga kita, dan bagi orang sekitar. Mantap. Dapat menjadi teladan. Seperti itu. Ya, dan aku juga percaya ketika kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, itu sama aja kita mempromosikan Tuhan juga gitu kan. Maksudnya orang-orang dapat melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita gitu. Tuhan yang ada di balik semua achievement kita sih. Iya. Nah bahkan ketika tadi Kak Kesia ngomong responnya ternyata kayak gitu, Kak Kesia bangun persekutuan doa gitu ya bareng-bareng sama teman-teman, baik di Amerika atau juga nge-link sama Indonesia. Jadi satu sisi udah nggak melakukan apa yang tadi disampaikan, tidak terjerumus gitu katakan ya, tapi malah membangun suatu persekutuan doa dalam Tuhan, kira-kira gitu. Jadi bukannya ikut pergaulan, membangun pergaulan dalam Tuhan. Nah itu kenapa dan kok bisa? Ya Lea ya, kira-kira gitu ya. Itu kenapa? Dan kok kenapa dulu? Kenapa mau kayak gitu dan kayak gimana dan kok bisa? Ya, oke. Ya, aku thank you for that question. Pertama aku juga mau nambahin ya. Aku percaya, aku juga selalu bilang sama teman-teman ini persekutuan doa. Kita itu kalau misalkan contoh kuliah, gitu kan. Contoh aja ya kuliah. Misalkan ada yang kuliah di
mana? Misalkan contohnya dia kuliah di Untar, kita tuh pakai jas alma mater Untar. Kalau misalkan ada yang kuliah di UI, kita tuh pakai jas alma mater UI. Kalau misalkan aku kuliah di Oregon State University, aku pakai jas alma mater Oregon State University. Dan kita anak-anak Tuhan itu secara sadar atau nggak sadar, kita tuh memakai jas alma mater kerajaan Allah, gitu. Jadi aku percaya apapun yang kita perbuat, apapun yang orang lihat, itu tuh secara nggak langsung itu yang tadi aku bilang, maksudnya mempromosikan Tuhan Yesus gitu kan. Dan persetujuan doa itu semuanya berawal dari aku itu bangun relationship quality time with Jesus. I love to have quality time with Jesus. Itu kuncinya. Jadi waktu pas aku masih freshman, masih tahun pertama di sini, aku benar-benar ngerasa dia kuliah di US itu merupakan berbicara tentang gimana cara kita tuh untuk survive meskipun bukan di comfort zone gitu kan. Karena apa? Bahasanya berbeda, jauh berbeda. Kalau misalkan di Singapura masih ada Indonesia dikit gitu kan, apalagi Malaysia gitu kan, Melayu gitu kan, ada Indonesianya. Di US sama sekali nggak ada Indonesia. Yang pertama ada gitu kan. Yang kedua, jauh daripada orang tua. Dan kalau misalkan jauh daripada orang tua itu kalau misalkan mau nggak bener itu jauh lebih gampang dibandingkan Indonesia. Jauh lebih gampang. Bener, jauh lebih gampang. Semuanya di-provide di sini. Jadi cuma pilihannya cuma mau atau nggak mau, udah gitu aja. Nggak ada usaha apa-apa, nggak ada yang ditutup-tutupin. Apa? Semuanya legal kan? Di mata pemerintah legal, ya kan? Di mata orang lain apalagi legal. Semuanya legal, semuanya melegalkan. Nggak ada yang tidak ada yang melegalkan, gitu. Tidak ada yang melarang. Dan juga di sini itu gereja juga beberapa gereja ada yang mendukung LGBT. Mungkin seperti itu. Dan kita balik lagi ya bahas tadi gimana caranya aku bisa ada mempunyai hati yang rindu, gitu kan. Membangun persekutuan doa. Awalnya itu aku rindu banget untuk bersekutu dengan Tuhan, gitu loh. Karena aku percaya merantau itu bukan suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang mudah at all. Bukan suatu hal yang mudah banget gitu loh. Sama sekali bukan suatu hal yang mudah. Dan aku rindu banget ingin membangun hubungan relationship yang lebih dalam, lebih intim bersama dengan Tuhan. Dimulai dari puji-pujian dan penyembahan. Jujur aja aku banyak banget dapat pertanyaan yang seperti ini gitu loh. Gimana sih Kes caranya untuk membangun relationship dengan Tuhan, dimana keadaannya itu bukan tidak mendukung lagi, sangat-sangat opposite, bahkan menarik kita untuk ikut gitu loh, untuk ikut gitu dalam pergaulan yang sekarang dinormalisasikan. Mungkin seperti itu. Dari aku mulai dari hal yang paling kecil. I love to have quality time with Jesus. Gitu. Ya, membangun relationship dengan Tuhan. Dengan cara apa? Puji-pujian dan penyembahan. Puji-pujian dan penyembahan. Iya. Ya, puji-pujian dan Berarti penyembahan. Aku tahu. Ya, lanjut. Oh, aku tahu. Aku belum bisa main musik, tetapi dari keterbatasan aku berikan semua yang aku punya untuk Tuhan, yaitu hati. Gitu. Hati yang rindu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Gitu. Hati yang rindu, yang benar-benar merasa bahwa I'm nothing without Jesus. I am nothing. Gitu. Aku nggak bisa apa-apa di luar Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa. Gitu. Hati aku benar-benar ngerasa, oke. Aku nggak bisa tanpa Tuhan gitu loh. Karena dia kekuatan aku gitu. Dan membangun relasi itu harus konsisten ya. Ibaratnya kayak menjadi atlet kan nggak mungkin dong misalkan jadi atlet dalam satu hari. Itu nggak mungkin kan. Harus melewati kayak penyaringan, latihan demi latihan, right? Harus bangun pagi, exercise gitu kan, workout dan lain hal sebagainya, sama dengan kita. Gitu. Untuk membangun relationship yang dalam gitu ya, yang baik, yang intim di dalam Tuhan. Itu nggak bisa langsung sekejap jadi oke, gue deket sama Tuhan, gue cinta sama Tuhan, dicap religius, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Itu dibutuhkan namanya konsistensi gitu, harus dibangun setiap hari gitu dengan puji-pujian dan penyembahan dan firman Tuhan gitu. Dan suatu ketika biasanya aku itu praise and worship sehabis belajar gitu, ataupun sebelum gitu. Dan pada suatu ketika aku ingat banget waktu pas tahun pertama ketika aku sujud di kaki Tuhan gitu kan, aku ngobrol sama Tuhan, terus tiba-tiba aku ngerasa kayak hati aku terbeban banget. Aku ngerasa kayak wah,
joy ini, happiness ini, peace, this peace, kedamaian ini harus dibagikan sama orang-orang sekitar, orang-orang, anak-anak muda, generasi muda. Gitu loh. Aku rindu banget anak-anak muda diberkati layaknya Tuhan berkati. Mengenal kasih Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti tadi kalau Kak Keisha sempat mention juga kayak di sana semuanya dilegalkan dan segala macam. Kalau mau jadi nggak benar malah mungkin di sana dianggapnya ya udah bener-bener aja gitu kan. Mungkin malah kita nih yang mungkin apa ya? Kalau di Indonesia mungkin malah harus bersyukur ya, karena masih ada norma, masih ada pandangan apa ya orang tua yang mungkin anak-anak muda sekarang anggapnya aduh kolot banget sih gitu kan, udah apa ya, udah 2022 gitu loh, masa nggak boleh gini, masa nggak boleh gitu. Tapi malah apa ya, mungkin hal itu yang harusnya kita syukuri gitu ya, sebagai orang-orang yang mungkin bertumbuh masih apa ya namanya, masih bersama dengan orang tua, masih apa ya, masih diawasin, masih dibilangin gitu, ini tuh nggak boleh dan segala macam kayak gitu-gitu. Kalau menurut Kak Keisha sendiri, tadi kan kita juga ngomong tentang persekutuan doa yang Kak Keisha ada di dalamnya gitu kan ya. Nah kalau menurut Kak Keisha gimana sih antusias kayak anak-anak muda, mungkin anak-anak seumuran Kak Keisha yang di sana sama persekutuan doa itu sendiri tuh gimana sih Kak? Oke, iya. Thank you for the question ya. Aku pertama-tama jujur aku sama sekali nggak pernah terbayangkan gitu ya untuk dapat dipercayakan Tuhan membangun persekutuan doa gitu. Dan semua itu Tuhan yang memulai, aku percaya. Dan aku juga percaya kalau misalkan Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang pasti akan melakukan, dan Dia juga yang pasti akan menyelesaikan ya untuk kita. Aku percaya itu, gitu loh. Dan jujur aku bukan orang yang fasih lidah. Aku jujur, aku terang-terangan sama Tuhan gitu kan. Aku diskusi sama Tuhan gitu kan. Dari sekian banyak orang gitu kan, yang justru bahkan lebih gitu. Tetapi Tuhan memilih aku gitu kan. Dan di dalam persekutuan doa juga kita biasanya sebutnya cool ya, community of love, di mana fondasi kita itu cuma satu. Mengasihi sesama layaknya Tuhan mengasihi kita. With unconditional and endlessly. Kita nggak pernah mandang seberapa buruk dia, seberapa buruk masa lalunya. Aku tahu orang ini lifestyle seperti ini gitu, tapi tetap aku ajak gitu, gitu. Dan kita sama sekali nggak pernah memandang gitu ya status ataupun apapun gitu, nggak pernah memandang gitu. Karena aku tahu ketika kita mengasihi sesama gitu ya dengan kasih Tuhan ya, itu juga sama aja mempromosikan Tuhan juga gitu, mempromosikan kasihnya gitu, mencerminkan kasihnya. Dan ya mungkin dari aku itu sih ya, fondasinya cuma satu ya, mengasihi sesama layaknya Tuhan mengasihi kita dengan kasih Tuhan. Karena begitu banyak. Iya betul. Aku juga mau sharing ya sedikit aja. Jadi ada salah satu anakku ya yang berkata bahwa Jess, aku malu, aku udah ngelakuin dosa banyak banget dan aku merasa aku gak layak di hadapan Tuhan. Aku cuma bilang gini, aku gak ngomong panjang, aku cuma bilang gini, kalau misalkan dunia gagal mengasihi kamu, biarkan kita mengasihi kakak dengan kasih Tuhan gitu loh. Kalau misalkan dunia gagal mengasihi kita, biarkan kita mengasihi kamu layaknya Tuhan mengasihi kamu, with endless love, yang gak pernah memandang seberapa buruknya masa lalu, gimana lifestyle kamu, mau seberapa sering jatuh dalam dosa, gak pernah. Kita pandangnya satu, keseriusan hati untuk berbalik kepada Tuhan. That's all that matter. Itu yang terpenting gitu. Layaknya, aku juga tiba-tiba ingat ya, layaknya perumpamaan seorang anak yang terhilang, yang mana ketika anaknya itu terhilang dan dia itu pulang, papanya itu sama sekali nggak nolak, justru mengadakan pesta yang besar-besaran gitu kan, dikasih jubah cincin yang terbaik. Papanya nggak pernah memperhitungkan seberapa banyak uang yang udah anak bungsu itu habiskan, right? Nggak pernah memandang berapa lama anak itu terhilang, berapa kali dia jatuh gitu kan dalam kesalahan yang sama gitu kan, nggak.
nggak pernah memperhitungkan. Yang dia perhitungkan hanya satu, kepulangan anaknya, keseriusan anaknya untuk berbalik kepada papanya. Gitu. Wow. Puji Tuhan, luar biasa nih pakai sini. Iya, dan Kenapa? ya, oke. Dan kita ini, aku ini selalu menekankan bahwa selalu nggak pernah bosan-bosannya untuk memberikan friendly reminder ya. Di sini itu nggak boleh, kita itu di Community of Love itu nggak boleh ada yang namanya saling ngejudge, saling nyindir. Aku paling pantang. Kalau misalkan ada yang nggak suka, ya udah ngomong. Maksudnya kalau misalkan ada yang ganjel dengan pelayanannya atau gimana gitu kan, ya udah ngomong, nggak apa-apa, nggak masalah. Aku sangat amat merespect itu kok, gitu loh. Yang penting nggak boleh ngejudge dan nggak boleh nyindir. Itu pantangan kita di dalam persekutuan doa ini gitu. Ya karena kan biar bisa lebih menyediakan suasana yang nyaman juga gitu ya. Dan aku juga waktu itu sempat, aku selalu I love to get feedback. Selalu mau dari guest speaker aku selalu tanyain gimana persekutuan doanya gitu kan. Ada yang kurang kah atau ada yang perlu kita koordinasi lebih lagi untuk dapat membuat ibadahnya lebih enjoyable atau bagaimana. Dan aku juga sangat memperhitungkan pendapat dari teman-teman juga gitu kan yang di membernya itu. Aku sangat memperhitungkan karena aku sendiri juga aku percaya nggak akan pernah ada limitnya untuk belajar. Kita selalu mau belajar. Iya, harus selalu mau belajar, harus mempunyai hati yang selalu mau belajar. Jangan salah, di dalam persekutuan doa itu juga ada beberapa anak-anak muda yang jauh lebih kecil daripada aku. Tetapi ketika mereka memberikan feedback, aku selalu mendengarkan. Aku nggak pernah ngejudge, nggak pernah bilang, ya lu kan lebih kecil daripada gue, ngapain juga gue dengerin, gitu kan. Nggak pernah, aku sama sekali nggak pernah. Dan aku nggak pernah melimitkan. Kalau misalkan nggak kuliah di US, nggak boleh ikut. No, nggak. Mau dimanapun berada, boleh. Dari kalangan apapun, boleh. Boleh banget, boleh. Gitu. Iya. Berarti teman-teman yang ikut nih lebih banyak, maksudnya sebagian besar emang anak-anak kuliah atau anak-anak yang emang sekolah di US atau mungkin nerima dari yang negara-negara lain juga, atau mungkin ada teman-teman yang lagi nonton yang mau ikut, bisa nggak Kak kira-kira? Gimana tuh? Oh ya, good question. Boleh, iya. Jadi sebenarnya kita ada juga anak-anak yang di sini, ada yang kuliah dari di luar dan di dalam Amrik juga ada yang dari state lain juga ada semuanya ada yang dari Jepang, ada yang dari Indonesia, semuanya ada. Jadi anak-anak Indonesia yang ada di berbagai penjuru dunia gitu, semuanya mau dari manapun kita. Dan aku juga tiba-tiba ingat ya, ternyata jadi di dalam anak-anak muda ini kan maksudnya kita itu yang mana maksudnya kayak hati itu cepat banget bergejolak gitu kan, dimana kayak sering banget dilema ini itu gitu kan, dan masih kayak emosinya masih mengikat. Nah, seringkali anak muda itu melampiaskan emosinya ke dalam hal-hal yang tidak appropriate gitu kan untuk dilakukan gitu. Meskipun bilangnya kan masih muda, masih bebas gitu kan. YOLO, tahu gak YOLO ya? Kan kepanjangan itu you only live once. Kamu hanya hidup sekali. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang Tuhan, dari anak Tuhan, justru karena kita itu hidup hanya sekali, harus sungguh-sungguh. Waktu nggak akan pernah bisa diulang. Nggak akan pernah bisa diulang. Hanya kesal dan penyesalan gitu kan. Nggak akan pernah bisa diulang. Gitu kok. Kalau misalnya kita rubah dari sudut pandangnya Tuhan gitu kan. YOLO, you only live once. Justru karena kita hidup hanya sekali, harus sungguh-sungguh supaya nggak ada penyesalan nanti. Gitu loh. Dan di dalam doa juga aku selalu mengingatkan kita itu juga hanya manusia biasa gitu ya, yang nggak terluput dari dosa gitu loh. Jadi sebenarnya aku menanamkan untuk nggak boleh ngejudge itu juga belajar dari Tuhan Yesus gitu ya, dimana ketika dia kedapatan seorang yang perempuan yang berbuat zina, dia bisa nggak sih jadi orang yang pertama melempari batu, atau bahkan pengen ngelemparin batu yang paling besar gitu kan supaya langsung gitu lah ya, gitu. Bisa nggak sih? Oh bisa banget. Ya Tuhan, dia sempurna, he is able, he is perfect, dia bisa banget.
Tapi apakah itu yang dia lakukan? No, bukan itu yang dia lakukan. No, justru dia mengasihi, right? Iya. Dia mengasihi dengan kasihnya yang sempurna, gitu. Siapakah kita sih? Maksudnya bisa ngejudge orang gitu kan? Kalau misalkan Tuhan aja bisa merendahkan hati gitu kan, selalu ada kasih, murahan. Siapakah kita gitu? Dan aku juga percaya sebagai manusia kita juga pasti pernah melakukan kesalahan, gitu kan? Entah itu besar kecil, gitu kan? Fatal atau nggak fatal. Gitu. Justru karena kesalahan kita itu yang menjadikan kita tuh manusia. Seperti itu. Karena malah mungkin apa ya, dengan malah karena ada slogan apa YOLO tadi, you only live once tadi, malah harusnya kita mandang emang kehidupan yang sekali ini yang bakalan apa ya, istilahnya kan kita percaya kalau setelah nanti kita dipanggil Tuhan gitu kan, masih ada lagi loh gitu, dan kehidupan sekali ini yang nentuin kita akan kemana gitu kan. Yes. Itu setuju sih. Makanya hidup yang sekali ini yang harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Setuju, Le. Mantap, Le. Tapi biasanya dari semua yang dilakukan juga di US gitu ya. Tadi kuliah, terus juga kerja, terus tetap melayani, stay dalam Tuhan. Pergejolakan juga ada, tapi juga tetap mau dalam Tuhan, bahkan rindu untuk generasi bisa dipulihkan gitu ya. Nah, dari semua yang dilakukan itu, kenapa sih mau melakukan kayak gitu? Kenapa sih ibaratnya mau repot-repot kayak gitu? Kenapa sih ada pengejaran yang dilakukan seperti kuliah, seperti mau kerja juga, terus habis itu ikut tetap melayani, terus melayani. Memang ada apa gitu loh? Kenapa melakukan seperti itu? Dan emang kerinduan buat Amerikanya sendiri itu apa? Mimpi apa yang Kak Casey punya buat generasi di Amerika? Gitu. Ya elah Daniel, siap. Berbicara soal kerinduan, yes, aku rindu banget akan revival anak-anak muda, gitu, khususnya anak-anak Indonesia. Because I love Indonesia, gitu. Aku nggak peduli meskipun aku masih merantau gitu ya. Karena aku lihat begitu banyak anak muda yang terhilang gitu kan. Karena mungkin, jadi gini. Kita itu melakukan sebuah kesalahan, percaya atau tidak, itu tidak sepenuhnya salah kita. Ada juga yang mempengaruhi, gitu. Layaknya biji ya. Dia itu layak nggak sih untuk ditanam di tanah yang subur? Layak. Tapi masalahnya kita itu nggak akan pernah bisa menentukan di mana biji tersebut itu ditanam. Sama halnya dengan kita. Kita tuh nggak akan pernah bisa memilih di mana kita dilahirkan, right? Gitu loh. Dan aku selalu berpikir dan memandang bahwa kalau misalkan memang anak ini melakukan sebuah kesalahan, lihat dulu environment-nya seperti apa, lingkungannya seperti apa, gitu loh, keluarganya seperti apa. Barangkali karena dia melakukan kesalahan tersebut itu karena dia tuh ingin melampiaskan kesalahannya gitu kan, gitu loh. Iya, jadi bukan salah dia sepenuhnya gitu kan, gitu loh. Iya, dia hanya ingin mencari freedom, gitu loh, akan masalah yang dia alami gitu. Dan kita will never know what someone's going through. Kita nggak akan pernah tahu apa yang seseorang lalui, kita nggak akan pernah tahu, gitu loh. Dan kerinduan aku, goal aku tuh cuma satu, menyediakan safe place untuk anak-anak muda gitu loh. Jadi instead of mereka itu luangin freedom itu, maksudnya meluangkan kekesalan itu dengan hal yang tidak baik, kita luangin untuk hal-hal yang berguna gitu kan. Karena aku percaya ibadah itu pasti berguna dalam segala hal. Aku percaya itu. Amin. Gitu. Amin. Ya. Dan aku juga mau cerita sedikit ya. Salah satu anak yang dari Persatuan Doa ini pernah berkata bahwa, Cass, this is all I need, gitu loh. Ini yang aku butuhkan, gitu loh. Terima kasih telah memprovide safe place, gitu loh, tempat yang aman, tempat yang nyaman. Karena ketika kita menghadapi masalah, aku percaya setiap kita pasti punya masalah. Entah itu besar, kecil, dari aspek apapun dalam kehidupan kita, pasti ada masalah. Aku percaya itu. Tetapi bedanya, gimana cara kita meresponinya, gitu loh. Dan telah memprovide safe place gitu ya. Terus aku nanya,
definisi safe place itu apa sih gitu kan buat kamu. Terus dia bilang, iya, terkadang aku punya masalah, tetapi yang aku butuhkan tuh hanya orang yang ingin mendengarkan dan tidak menjudge gitu. Ternyata itu yang anak muda butuhkan. Gitu loh. Hanya kuping dan bahu yang tersedia untuk mendengarkan mereka, gitu loh. Tanpa mempunyai mental yang suka menjudge gitu ya. Mungkin seperti itu. Gitu. Karena aku pengen banget mereka tuh merasakan kasihnya Tuhan, gitu loh. Aku pengen banget, rindu banget merasakan kasihnya Tuhan. Iya. Wah. Siap, pakai siap. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang persekutuan doa, prinsip yang Kak Kezia punya. Mungkin sekarang kita lebih ngebahas ke ke anak-anak muda yang mungkin lebih ke ini sih Kak, pendidikan. Asik. Kita coba bergeser sedikit ke pendidikan. Topik banget ya pendidikan gitu. Kan Kak Kezia kuliah di sana dengan jurusan Business Management. Mungkin mulai dari masuknya dulu nih. Gimana sih Kak Kezia masuk sampai bisa kuliah di sana kayak gitu, dan mungkin ada jalur-jalur apanya gitu yang mungkin teman-teman yang lain yang lagi nonton juga anak-anak SMA nih, mungkin aku juga yang masih masih mengawang-awang perencanaan kuliah dan segala macam. Boleh dong Kak diceritain. Kamu SMA lagi? Mau kuliah dong. Oh iya, boleh banget dong. Iya, boleh banget. Jadi berbicara soal pendidikan, aku ini puji Tuhan dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan scholarship atau beasiswa yang terbesar. Puji Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk memaintainnya itu harus perlu prestasi demi prestasi. Jadi perlu konsistensi juga gitu. Jadi kita juga harus melakukan good performance gitu di dalam pendidikan kita. Akademik ya, bilangnya akademik gitu. Dan enggak 5 dari sejuta ya. Itu hanya terpilih hanya 1 sampai 2 anak. Dan ya, kalau misalkan bicara soal pendidikan, balik lagi ya, ketika kita bisa berprestasi, ketika kita bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik, sama hanya seperti kita melakukan untuk Tuhan, itu juga mencerminkan kasih Tuhan. Oh ya, aku juga mau cerita ya, di sini itu kita ini benar-benar berkompetisi dengan seluruh anak-anak dari penjuru dunia. Ada yang dari Israel, Kazakhstan, Pakistan, Korea, Malaysia, Indonesia, ada yang dari Kuwait, ada yang dari Saudi Arabia, ada yang dari Swiss, ada yang dari New Zealand, gitu, United Kingdom, semuanya ada dari penjuru dunia. Kita itu berkompetisi, gitu loh, berkompetisi dengan seluruh anak-anak yang dari berbagai penjuru dunia. Itu ada di sini, gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya challenging apa enggak? Challenging banget. Tapi takut enggak? Sama sekali enggak. Karena aku percaya ada Tuhan yang selalu menyertai aku. Iya. Oke, siapa? Terus ya. Perlu menceritakan terus. Untuk bisa memberkati, menginspirasi, bahkan menjadi referensi tambahan bagaimana karya-karya Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Gitu. Jadi mantap banget sih Kak Kezia. Nah, cuma memang selama di Amerika ini, jadi kalau misalnya bisa ditanya gini, sebenarnya apa hal yang dipelajari? Nah, misalnya apa gitu. Dan kalau misalnya mau disimpulkan lebih dalam, memang paling utama kamu ingat ketika belajar di Amerika ini apa yang kamu terima, yang dapetin Kak Kezia ini apa gitu? Apa suatu pembaruan, suatu hal yang diterima di Amerika? Iya, yang ilmu apa? Ilmu. Satu hal baru yang aku terima di sini itu ya, semoga buat aku itu Amerika itu berbicara soal, bukan Amerika doang ya, tapi study abroad buat aku itu berbicara soal gimana cara kita harus survive meskipun bukan di comfort zone kita. Yang mana ada berbagai macam challenge yang tersedia, gimana cara kita untuk survive, untuk harus tetap fight gitu.
di dalam itu gitu kan. Dan bukan suatu hal yang mudah, aku akuin sama sekali bukan suatu hal yang mudah, nggak terluput dari tangisan dan tetesan air mata dan keringat, itu sama sekali nggak terluput. Tapi yang sangat amat memotivasi aku, pertama Tuhan pastinya ya, dan aku juga percaya waktu nggak akan pernah bisa diulang gitu kan. Dan yang kedua pasti keluarga gitu. Dan aku ngerasa kita ini meskipun pendatang, kita ini kan maksudnya ibaratnya pendatang gitu kan, international student itu pendatang. Aku percaya kita itu meskipun sebagai pendatang itu bukan berarti kita itu kehilangan opportunity untuk juga bisa bersaing dengan mereka gitu loh. Aku juga mau kesaksian bahwa puji Tuhan banget, aku diberikan kesempatan untuk dapat mengharumkan nama Indonesia gitu kan, dari berbagai macam bangsa gitu. Di dalam kelas yang aku ambil, guru aku itu ngambil contoh sampel aku gitu, hasil karya aku untuk menjadi contoh di dalam kelas itu gitu loh. Jadi contoh dalam kelas gitu. Puji Tuhan banget semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan aku ngerasa bahwa ya di sini itu kita itu harus membanggakan gitu kan, bukan memalukan gitu kan. Pulang itu harus bawa ijazah, harus bawa penghargaan gitu loh. Harus bisa membanggakan bangsa, negara, dan juga keluarga, dan pastinya Tuhan. Selain diri kita sendiri ya. Gitu. Harus menjadi kepala dan bukan ekor, apalagi anak-anak Tuhan. Oh iya, aku juga mau cerita. Di sini itu ketika di sini tuh kita itu sering banget ditanya, kamu dari mana gitu kan. Where are you from? Aku bilang dari Indonesia gitu kan. Terus abis itu banyak banget dari mereka yang nggak tahu apa itu Indonesia. Sama sekali nggak tahu apa itu Indonesia. Tapi Singapura, Malaysia mereka tahu gitu. Dalam hati aku kayak ngerasa kayak oke, boleh nggak tahu apa itu Indonesia, tapi kamu harus tahu pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat bagi anak-anak Indonesia itu seperti apa. Harus tahu buat mereka tercengang gitu loh. Yes. Aku sama sekali nggak takut meskipun dari mana gitu ya, dari negara apapun yang terkenal dengan otak yang pinter, India, Israel, siapapun itu aku nggak akan pernah takut. Masih Allah di sisi aku nggak akan pernah takut. Kita mempunyai Allah yang sama kalau misalkan punya Tuhan yang sama gitu ya. Gitu. Harus membanggakan, harus menjadi teladan gitu. Itu harus. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh Anda, sekarang kita balik coba, misalnya menurut Kak Kesia pesan yang tepat nih buat kita buat generasi muda itu apa sih stepnya, atau apa yang harus difokuskan, apa yang memang harus lagi-lagi dikerjakannya, ditanggung jawabkannya, atau ya ini nih kira-kira intinya seperti ini nih. Nah itu gimana Kak Kesia? Iya boleh. Jadi buat aku mungkin jadi gini, kita itu harus memandang standar dari kesuksesan itu bukan menjadi orang lain, tapi gimana caranya kita bisa menjadi the best version of ourselves. Gitu loh, gimana caranya kita bisa memaksimalkan gift yang dari Tuhan. Mungkin dari aku seperti itu sih. Terkadang kita berpikir bahwa oh iya enak ya dia seperti ini, iya coba aja gue jadi dia gitu kan, gue pasti bisa gini. Di dalam hidup ini nggak akan pernah ada yang namanya coba-coba gitu loh. Dan aku percaya setiap dari kita, each of us, setiap dari kita itu punya different calling gitu kan, different battle, different passion gitu ya, different gift, semuanya pasti punya. Dan aku juga mau mention juga untuk teman-teman semua di luar sana, yang bagi yang menonton, kalau misalkan terberkati atau termotivasi dengan kesaksian aku hari ini, boleh banget. That's why I'm here. Itulah kenapa aku di sini. Boleh banget. That's my primary goal. Itu main goal aku seperti itu. Kalau nggak buat apa aku di sini gitu kan. Tetapi harus tetap ingat, standar kesuksesan bukan menjadi orang lain, tapi gimana cara kita memaksimalkan gift yang dari Tuhan and be the best version of ourselves. Mungkin dari aku seperti itu. Iya. Keren banget nih guys ya. Amin. Akhirnya luar biasa nih. Sebelum segala sesuatu yang terjadi di sini. Pertanyaan terakhir yang sangat penting, Le. Apa tuh? Aduh. Kira-kira udah ditanya juga di awal kali ya. Gimana loh, ya? Mungkin kakak nih ada rencana untuk kembali kah ke Indonesia atau kayak pulang mungkin teman-teman yang lagi nonton kayak aduh pengen banget ketemu Kak Kesia kalau udah pulang ke Indonesia gitu.
Iya. Iya, kebetulan Perihal untuk pertanyaan. Ini beneran. aku juga lagi mau jawab. Aku juga lagi mau jawab. Iya. Berbicara soal itu, kalau misalkan ya, itu mengalir aja gitu, karena kan puji Tuhan juga aku masih tahun ketiga juga ya. Ya mengalir aja gitu, apapun yang ingin Tuhan kerjakan ya udah let it flow gitu, apapun yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup aku gitu. Tapi pasti nggak sih pulang? Oh ya pasti, minta sama Tuhan, pasti dong, karena Indonesia itu berbicara soal my home, not my house gitu. Karena perbedaannya apa? Kalau home itu letak di mana hati kita berada. Itu definisi dari home. Kalau misalkan house, ya rumah, physically, yang ada atap, ada tembok, ada pintu, ada jendela. Tapi kalau house, di mana hati kita berada. Gitu. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman tungguin aja. Hashtag tungguin aja. Mungkin Kak Kezia, mungkin ada teman-teman yang nanti abis podcast ngedengerin podcast ini terus kayak mereka mau nanya-nanya ke Kak Kezia gitu, boleh nggak sih Kak? Boleh dong, boleh mungkin banget. Lewat Instagram, asik. Unfortunately, aku nggak punya Instagram. Oh my God. Oke, jadi kalian harus telepati aja lah guys, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, Nanti konfirmasi lagi aja. Ya. Oh iya, aku juga mau bagiin tadi aku jadi culture di sini, gitu ya. LGBT di sini itu ternyata for information, selain LGBT ada LGBT, ada LGBT plus, LGBTQ, LGBTQ plus, LGBTQ plus plus. Dan aku juga pada saat waktu pas aku mau vaksin booster ya di sini itu kan harus isi formulir dulu ya. Nah, habis itu di sini itu ada pilihannya. Ternyata ada pilihan itu gender kita pas lahir itu apa, dan di bawahnya gender sekarang kita apa. Jadi boleh beda. Misalkan dari lahir cewek, tapi kalau misalkan sekarang dia trans gitu jadi cowok, boleh. It's legal. Transgender is legal in here. Gitu. Dan juga di sini itu setahu aku ya, in the United States sudah ada 63 gender yang sudah dilegalkan. Jadi bukan hanya sekedar cowok dan cewek aja, tapi ada 63. Dan kalau misalkan teman-teman belajar bahasa Inggris gitu ya, kita kan biasa ada pronoun gitu kan. Kalau misalkan cewek, she, her, hers gitu. Kalau misalkan cowok, he, him, his. Nah, pas itu aku sempat mau hadirin conference gitu ya, karena diundang juga dari college, dari departemen aku sendiri. Itu tuh jadi pilihannya itu bukan cuma cewek dan cowok, tapi juga pronounnya itu ya. Pronoun itu merepresentasikan gender kita gitu. Itu ada zir, ada zir ya, or something. Aku juga lupa, bener-bener lupa. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi udah beda banget sih, bener-bener perspektif pergaulan di sini gitu. Dan itu semua legal kok gitu. Dan di kampus aku sendiri itu menyediakan platform community untuk LGBT. Gitu. Yes, dan juga mereka mempromosikannya dengan cara yang cukup membuat aku mencengangkan ya. Mereka tuh mempresentasikan jadi gini. Suatu hari aku habis kerja gitu ya, aku habis kerja, aku mau ke kelas. Gitu kan. Lagi mau ke kelas, aku ngelewatin gedung yang jadi main gedung lah gitu intinya di dalam kampus aku. Gitu. Nah, mereka itu mempromosikan komunitasnya dengan cara print gambar lebar-lebar bayi yang sudah diaborsi. Tangannya yang udah terpotong, kakinya yang udah terpotong, kepalanya yang udah terpotong berlumuran darah. Dan jujur buat aku pribadi itu sangat menyayat hati ya, karena jujur aku pribadi itu sangat amat suka. I love kids. Wow. Gitu. Aku suka buat anak kecil. Iya, mereka itu mempromosikannya dengan cara seperti ini. Oke, thank you banget Kak Kezia buat banyak baginya ya, Daniel ya. Jadi banyak banget nih yang bisa diambil dari Kak Kezia, dari pengalamannya, dari gimana pergaulan di sana. Mungkin teman-teman tadi udah dengar sendiri gimana Kak Kezia punya prinsip yang takut akan Tuhan,
Dan yang mungkin selalu diingat ya, yang tadi Kak Kezia juga tekanin, lakuin semuanya untuk Tuhan. Karena mungkin kalau nggak di sini aja, mungkin kalau di luar-luar teman-teman juga suka dengar gitu ya, kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang kita nggak mandang Tuhannya tuh, mungkin malah kita akan kecewa, atau mungkin kita akan ikut sama arus yang ada di lingkungan itu gitu kan. Tapi ketika kita mandang Tuhan, itu malah jadi sesuatu yang mungkin kita sendiri nggak kuat gitu kan. Tapi biar Tuhan sendiri yang nguatin kita. Keren banget sih, keren. Di akhir ini Gimana? Silakan. Aku juga mau nambahin untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana, pastiin bahwa jadi gini, firman Tuhan berkata bahwa cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Definisi ditambahkan itu bukan dicukupkan, gitu kan? Bukan berarti kita misalkan minta 10, Tuhan kasih 10, bukan. Tapi kalau misalnya kita minta 10 dan Tuhan kasih 100, itu definisi ditambahkan ya Tuhan. Mungkin seperti itu. Dan terkadang banyak banget anak-anak muda yang pengen banget populer, pengen banget famous, tapi dengan cara yang lewat sosial media gitu kan. Terkadang banyak banget orang-orang Indonesia pengen famous dengan cara yang tidak proper gitu ya. Tapi yuk sama-sama kita pandang bahwa jadi gini, kita tuh terkenal itu karena kualitas, bukan karena quantity, bukan karena berapa banyak problem yang bisa kita ciptakan, terus abis itu langsung booming gitu, langsung viral, bukan. Tetapi seberapa besar, seberapa bagus kualitas hidup kita yang bisa kita hasilkan. Gitu. Jadi popular gitu ya, itu karena kualitas, bukan karena kuantitas. Mungkin tidak itu aja. Yes. Keren. Itu sini kita wicked oh my god. Amin. Di akhir ini, Daniel, Kak Kezia ya, paling kita tutup dalam doa kali ya Kak Kezia ya. Nanti Kak Kezia, ini kita udah ngomongin banyak, kita udah bagi hati dan hidup, juga tadi ngobrol tentang kebangkitan rohani generasi gitu ya. Jadi yuk kita boleh sama-sama doa, mungkin kita tolong Kak Kezia untuk pimpin dalam doa tuh, khususnya buat generasi ini, Amerika, Indonesia, bumi ini penuh kemuliaan Tuhan gitu ya. Yuk Kak Kezia yuk. Oke, kita sama-sama teman-teman, kita sama-sama merendahkan hati, fokus hanya pada Tuhan. Ya Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami Bapa. Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan, dengan apa kan kami balas segala cinta kasih-Mu yang begitu besar Tuhan Yesus. Bapa, mampukan kami untuk dapat mengasihi-Mu like Engkau mengasihi kami, walaupun gak akan pernah mungkin Tuhan. Karena kasih-Mu begitu nyata bagi setiap kami, kasih-Mu begitu besar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengasihi-Mu like Engkau mengasihi kami Bapa. Jesus, Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan, anak-anak muda Indonesia, dimanapun mereka berada, untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus, berikan hati yang takut akan Tuhan, rela melayani. Terima kasih ya Aba ya Bapa, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Berkaryalah sebebas-bebasnya Roh Kudus di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah segalanya orang-orang dapat melihat dengan malu Tuhan, ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Bapa, ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan Kudus, berkenan bagi-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih atas hidup ini Tuhan, kami percaya Bapa, hidup ini merupakan sebuah kesempatan Tuhan. Mampukan kami untuk dapat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Satu kalimat nih, satu kalimat yang bisa menutup satu kalimat yang bisa menutup ini semua nih Kak Kezia. Mungkin ada dari Kak Kezia, kayak kayak apa sih? Kata-kata bijak, asik, motivasi. Kata-kata. Quotes. Makanya aku jujur aku Tuhan itu baik juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Iya. Aku sempat bikin. Aku sempat nemu quote ya. Jadi orang yang paling bahagia itu bukan orang yang sukses, orang yang mampu dan mau melayani yang terbaik.
Keren banget. Orang yang bahagia itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang sukses, tapi orang yang mampu melayani Tuhan. Amin. Oke deh teman-teman, mungkin segitu aja nih ngobrol-ngobrol kita hari ini. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga apapun yang ada tadi bisa teman-teman ambil, yang positifnya boleh teman-teman ambil. Kayaknya nggak ada yang negatifnya yang tadi ya. Tapi kalau ada buat teman-teman ya ada bang aja yang negatifnya, ambil yang positifnya. Mungkin segitu aja dari kita. Aku dan ya Kristi pamit undur diri. Asik, pas banget nih. Dari Kak Pandu. Ini Suryana pamit undur diri. Gitu ya. Aku Yedi juga pamit undur. Terima kasih, thank you. Thank you. God bless you all. God bless you all. Jadi semangat ya anak-anak muda yang luar biasa takut akan Tuhan dan berprestasi juga pastinya. Yes.